biasanya Bu Ririn tuh manggil kalian karena Bu Ririn dengar kalian sedang ada masalah. Bisa diceritakan, Lexa? Ya, itu kan ada satu orang itu ngajak Kamila, terus saya juga ikut, terus jadi itu ejek-ejekan. Oh, jadi ejek-ejekan ya. Oke. Artinya betul begitu ya? Nah, baik. Jadi kalau untuk remaja seusia kalian itu wajar sebetulnya. Masalah sepele kemudian jadi semakin besar wajar. Yang penting kalian waktu itu alasannya apa sih? Kok kamu jadi ikut-ikutan ngajak Armina itu kenapa? Gak tahu, terpancing aja. Oh, karena terpancing ya. Ya itu namanya remaja itu gampang terpancing ya. Nah, tapi masalahnya Armina waktu itu merasakan apa waktu diejek? Gak terima aja gitu. Nggak terima ya. Jadi kamu juga ikutan balas ngejek ya. Nah, itu nggak apa-apa karena itu berarti kamu mempertahankan diri. Nah, tapi kalau seperti ini berlanjut terus, kira-kira baik tidak? Nah, tapi kalau seperti ini berlanjut terus, kira-kira baik tidak? Tidak. Nanti kira-kira efeknya apa ya? Kalau sering ejek-ejekan itu efeknya apa ya? Bermusuhan ya. Jadi temannya jadi berkurang gitu ya. Nah, kira untuk memperbaiki kesalahan yang kemarin, apa ya yang bisa Lexa lakukan kira-kira? Gak ngajak Kamila lagi. Oh, nggak ngajak Armina lagi. Armina, kalau kamu pengennya Lexa ngapain untuk memperbaiki kesalahannya? Gak ngulangin lagi. Malam ini Bu Ririn akan menyampaikan presentasi modul budaya positif di sekolah. Mari Bapak Ibu, kita dukung kegiatan Bu Ririn ini. Semoga kegiatan Bu Ririn bisa berpengaruh positif terhadap kegiatan di sekolah, khususnya SMP 1 Wonosari. Sebelum kita mulai, Bapak Ibu, marilah kita berdoa dulu menurut agama kita, agar acara malam ini berjalan dengan lancar. Berdoa, kita mulai. Cukup. Saya bacakan susunan acara malam ini. Yang pertama tadi sudah kita lalui dengan pembukaan berdoa, kemudian yang kedua sambutan Ibu Kepala Sekolah yang akan diwakili oleh Waka Kurikulum Ibu Sri Wahyuni MPD. Kemudian acara yang ketiga presentasi modul budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Ririn Aprianita SPSI MPD atau langsung MPD ya, Bu Ririn Aprianita MPD. Kemudian yang keempat nanti akan kita lanjutkan dengan acara tanggapan yang berisi tanya jawab. Kelima, acara penutup. Untuk acara kedua langsung saja yaitu sambutan kepala sekolah yang akan diwakili oleh Waka Kurikulum SMP 1 Wonosari Ibu Sri Wahyuni MPD. Waktu saya persilahkan. Terima kasih Bu Tuti atas waktu yang diberikan kepada saya. Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam hari ini, walaupun seharusnya kita libur malam Sabtu, tapi terima kasih Bapak Ibu bisa bergabung pada kegiatan pengimbasan modul budaya positif di sekolah yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Ririn Aprianita. Sebelumnya saya mewakili Ibu Kepala Sekolah. Ibu Kepala Sekolah mohon maaf pada malam hari ini tidak bisa membersamai Bapak Ibu karena beliau pada saat ini sedang melakukan perjalanan keluar kota. Beliau titip salam kepada seluruh Bapak Ibu. Semoga acara malam ini pengimbasan modul budaya positif di sekolah
dari calon guru penggerak kita, yaitu Ibu Ririn Aprianita. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Beliau juga mengucapkan terima kasih atas partisipasi seluruh Bapak Ibu guru yang bisa menghadiri atau mengikuti kegiatan pada malam hari ini. Selanjutnya nanti akan kita simak bersama-sama penimbasan calon guru penggerak Ibu Ririn Aprianita tentang budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan dari hasil pengimbasan ini nanti akan membawa dampak praktik baik bagi kita semua, sehingga nanti akan bisa kita praktekkan, akan menjadi sebuah budaya atau pembiasaan yang bagus bagi kita semua dalam menghadapi baik itu berupa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh siswa maupun apresiasi yang kita berikan pada siswa apabila melakukan suatu perbuatan atau berupa praktik yang baik. Kalau selama ini kita kebanyakan baru mengenal bahwa untuk istilahnya untuk menanggapi atau untuk merespon, itu biasanya pelanggaran itu kita lakukan dengan memberikan hukuman atau punishment. Kalau di sekolah kita ada istilahnya pemberian poin. Mungkin nanti dengan pengibasan yang akan dilakukan oleh Bu Ririn Aprianita, nanti ada hal yang baru yang perlu kita praktikkan bersama, sehingga nanti budaya positif yang kita lakukan di sekolah ini akan menjadi lebih baik lagi. Mungkin itu saja sambutan dari saya mewakili Ibu Kepala Sekolah. Selamat mengikuti kegiatan pengimbasan budaya positif di sekolah. Ini sebetulnya bukan hal baru, sama sekali bukan hal yang baru. Jadi ini adalah pengimbasan dari modul yang saya pelajari dalam kegiatan program pendidikan guru penggerak, yaitu tentang budaya positif di sekolah. Sebelumnya ada satu quotes dari Ki Hajar Dewantoro yang menurut saya cukup menyentuh hati. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Menurut saya ini adalah quotes yang menggetarkan hati. Karena bagaimanapun kita berusaha, ya tugas kita adalah merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Dan mereka akan hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Nah, latar belakang dari modul ini yaitu bahwa budaya positif itu merupakan perwujudan nilai-nilai yang diyakini ke dalam suatu tindakan, kebiasaan, dan karakter yang diterapkan di sekolah oleh semua warga sekolah. Nah, mengapa ini penting? Karena budaya positif ini akan mewujudkan lingkungan belajar yang berpihak pada murid, yang aman, nyaman, menyenangkan, dan kondusif, sehingga nanti akan bermuara pada terdukungnya atau lingkungan yang mendukung tumbuh kembang murid menjadi optimal. Lingkungan seperti inilah yang akan berusaha kita wujudkan di SMP 1 Wonosari. Ada beberapa hal yang nanti akan dibahas dalam kegiatan kita malam hari ini. Yang pertama adalah disiplin positif, kemudian teori motivasi, kebutuhan dasar, restitusi, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama adalah disiplin positif. Nah, di sini ada saya mengutip dari Ki Hajar Dewantoro lagi bahwa disiplin positif itu sebetulnya adalah kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Kalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin atau disiplin diri, maka akan ada pihak lain yang berkuasa untuk mendisiplinkan diri kita. Sehingga kedisiplinan itu berkaitan erat dengan kemerdekaan. Karena pribadi-pribadi yang merdeka adalah pribadi yang bisa mengontrol tindakannya sendiri.
Nah, di sini nanti akan kita bahas bagaimana cara mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Di sini ada kata kunci yaitu tujuan. Nah, ini juga berkaitan dengan teori motivasi, di mana menurut Diane Goshen ada beberapa hal yang mendasari perilaku manusia. Inilah yang disebut dengan teori motivasi. Yang pertama, manusia itu melakukan sesuatu itu karena untuk menghindari hukuman. Yang kedua, itu karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan yang ketiga, seseorang itu melakukan sesuatu karena mereka ingin menjadi seseorang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, untuk motivasi yang pertama dan kedua, inilah yang disebut motivasi eksternal. Sedangkan motivasi yang ketiga ini adalah motivasi dari dalam diri atau motivasi internal. Inilah yang merupakan tujuan dari disiplin positif. Berkaitan dengan hukuman dan penghargaan yang saya sampaikan sebelumnya, ada seorang peneliti yaitu Alfie Kohn itu mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman, dua-duanya itu adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Dalam artikel yang diterbitkan oleh beliau, di sana ada beberapa ilustrasi tentang efek buruk penghargaan. Diberikan ilustrasi begini Bapak Ibu. Jadi ada seorang guru itu sulit sekali menertibkan murid-muridnya. Murid-muridnya itu masih kecil, masih usia anak-anak. Nah, karena guru itu kesusahan mengatur ketertiban mereka, mengatur ketertiban anak-anak, bu guru ini ngasih iming-iming berupa stiker bintang. Bagi anak-anak yang bisa baris dengan tertib nanti akan dapat hadiah stiker bintang. Nah, seperti itu berhasil sampai beberapa hari. Namun kemudian ketika bu guru itu berhalangan hadir, bu guru itu digantikan oleh pak guru. Nah, ketika pak guru itu mau menertibkan barisan anak-anak, ternyata anak-anak itu bubar karena tidak ada lagi hadiah stiker bintang itu. Nah, di sini menunjukkan bahwa penghargaan dalam hal ini adalah iming-iming itu ternyata tidak bisa mempertahankan perilaku positif seseorang. Dalam hal ini adalah murid. Nah, apakah berarti penghargaan terus dilarang sama sekali? Tentu tidak demikian. Yang dimaksudkan di sini adalah penghargaan dalam bentuk iming-iming atau istilah lainnya sogokan. Begitu. Tetapi sangat penting memberikan penghargaan yang biasa kita kenal dengan apresiasi kepada para siswa. Apresiasi tentang peningkatan sekecil apapun itu akan menumbuhkan kepercayaan diri pada murid-murid kita. Berikutnya, ini juga hal yang masih terkait dengan poin sebelumnya, yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, makan, minum, itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian kebutuhan akan rasa cinta, kebutuhan akan kasih sayang, ingin diterima oleh orang lain, diterima oleh kelompoknya. Lalu kebutuhan untuk menjadi seseorang yang memiliki kebebasan, ya, kebutuhan akan kesenangan, dan kebutuhan untuk menunjukkan sebuah penguasaan atau kompetensi. Nah, apa kaitannya ini dengan disiplin positif yang dibahas sebelumnya? Nah, di sini ketika seorang murid itu melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau dalam hal ini melakukan sebuah pelanggaran, nah itu sebenarnya karena mereka gagal dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka.
Nah, saat ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Nah, tindakan terhadap suatu pelanggaran itulah yang biasa kita sebut dengan hukuman atau konsekuensi. Nah, di sini dikenalkan istilah lain yaitu restitusi. Ini berkaitan dengan hukuman dan konsekuensi tadi. Nah, apa itu restitusi? Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini merupakan sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Nah, apa bedanya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Ada cukup banyak hal yang membedakan. Di sini ditunjukkan dalam bentuk tabel. Nah, hukuman inilah yang nanti akan membentuk identitas gagal. Ada banyak contoh, banyak ilustrasi. Anak-anak itu mendapatkan hukuman ketika dia di sekolah, dan hal itu mempengaruhi psikologisnya sampai mereka dewasa. Karena hukuman itu memiliki ciri bahwa sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Misalnya, tidak pakai sepatu hitam, terus di pintu gerbang dimarah-marahi, disuruh melepas sepatunya, dipermalukan di depan murid-murid yang lain. Hal-hal seperti itu akan membekas dan berpengaruh pada kondisi psikologis murid-murid. Sedangkan identitas sukses itu dapat dibentuk apabila pelanggaran tadi ditindaklanjuti dengan konsekuensi atau restitusi. Nah, restitusi ini apa bedanya dengan konsekuensi? Nah, di sini restitusi itu dapat menguatkan murid untuk jangka waktu yang panjang. Jadi murid atau anak itu mendapatkan penguatan. Nah, ilustrasi yang lain, nah misalnya ini pada tabel ini. Nah, di sini hukuman itu menitik beratkan pada rasa takut yang tumbuh dalam diri murid. Jadi tumbuh ketakutan sehingga mereka melakukan sesuatu itu karena menghindari hukuman. Nah, sedangkan restitusi di sini menuntun murid agar belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Saya yakin Bapak Ibu di SMP 1 cenderung ke konsekuensi bahkan juga restitusi. Nah, ada beberapa ciri-ciri restitusi. Yang pertama adalah restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, tetapi dimaksudkan agar siswa belajar dari kesalahan. Lalu ini juga memperbaiki hubungan. Kemudian ini juga merupakan tawaran, bukan sebuah paksaan. Lalu restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri, lalu juga mencari kebutuhan dasar apa yang mendasari tindakan itu. Tentu sebuah pelanggaran itu terjadi pasti ada latar belakangnya atau ada alasannya. Kemudian yang kita soroti adalah karakternya, bukan tindakannya, dan fokus pada solusi. Lalu berikutnya adalah mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nanti akan saya sampaikan ilustrasinya, nggih. Sekarang lanjut dulu untuk poin yang kelima, yaitu tentang posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol yang ini juga disampaikan oleh Diane Goosen, bahwa melalui serangkaian riset, Goosen berkesimpulan bahwa ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh guru, orang tua, maupun atasan dalam melakukan kontrol. Yang pertama sebagai posisi penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, lalu sebagai pemantau, dan yang paling tinggi itu adalah sebagai manajer. Nah, di sini saya sampaikan tabel lagi, ada beberapa kolom di sini, perbedaan
dari 5 posisi kontrol tadi. Misalnya, untuk penghukum. Penghukum itu yang bagaimana? Ketika dalam melakukan kontrol, guru itu ada kata-kata yang menyakiti, kemudian bahasa tubuh yang juga menyakiti dengan menunjuk-nunjuk misalnya, membentak misalnya. Maka itulah guru itu berusaha mengkontrol dengan menempatkan dirinya pada posisi penghukum. Nah, berikutnya guru juga menempatkan posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Di sini cirinya guru menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Kamu ini loh sudah mengecewakan ibu guru misalnya. Kamu ini kok tindakanmu itu apa? Kamu tuh nggak kasihan sama saya. Nah, itu adalah contoh posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah, memunculkan rasa bersalah pada diri siswa. Nah, posisi kontrol yang pertama dan yang kedua ini merupakan perilaku kontrol yang negatif. Karena apa? Ya karena efeknya nanti ya negatif begitu. Sedangkan sebagai teman, ketika guru menempatkan diri sebagai teman, ya maka guru menganggap murid itu setara. Kalau ada sesuatu kesulitan dibantu gitu. Berikutnya sebagai pemantau. Di sini guru memantau apa yang dilakukan oleh siswa. Misalnya siswa melakukan kesalahan, ya guru ini menunjukkan kesalahannya apa yang kamu lakukan. Nah, yang diharapkan posisi kontrol guru itu adalah sebagai manajer, di mana pada saat siswa atau murid melakukan suatu pelanggaran, itu guru menuntun dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan supaya murid itu merefleksikan kesalahannya ke dalam dirinya sendiri. Nah, ini tadi kenapa kok kontrol yang pertama dan kedua ini negatif? Ya karena hasilnya negatif. Misalnya, guru menempatkan diri sebagai penghukum, maka nanti munculnya adalah rasa dendam. Yang mana rasa dendam itu mungkin bisa membekas dalam waktu yang lama. Kemudian untuk guru yang menempatkan diri pada posisi pembuat rasa bersalah, ya ujung-ujungnya murid ini ada yang menyembunyikan, menyangkal, berbohong, berakhir dengan meminta maaf, begitu. Nah, pada posisi manajer, di sini murid diarahkan untuk menggali sendiri. Bagaimana ya caranya biar saya bisa memperbaiki kesalahan saya? Nah, jadi harapannya dari 5 posisi kontrol ini, setidaknya guru berada di posisi kontrol yang nomor 3, 4, 5. Gitu. Tapi saya yakin untuk yang posisi penghukum saya rasa sudah tidak ada lagi di sekolah kita. Nah, berikutnya adalah poin yang ke-6 tentang keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Kenapa kok bukan peraturan kelas saja? Nah, di sini ada beberapa ilustrasi. Misalnya kita mendapat pertanyaan begini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa kok kita pakai helm pas kita naik motor? Ya tentu karena kita ingin menjamin keselamatan gitu kan, atau untuk keselamatan. Berikutnya, kenapa kok kita harus pakai masker dan mencuci tangan setiap saat? Ya untuk menjaga kesehatan. Nah, hal-hal seperti itulah yang kita sebut sebagai keyakinan. Nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, agama, latar belakang lain. Gitu. Nah, bagaimana ini perlu kita kembangkan di sekolah atau di kelas? Kenapa kok kita perlu membentuk atau mendorong siswa untuk mencetuskan keyakinan kelas? Nah, karena ini seseorang itu akan lebih tergerak untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis yang mereka nggak tahu maknanya apa.
Jadi murid akan lebih tergerak apabila mereka memang memiliki keyakinan dalam dirinya. Nah, jadi murid-murid perlu mendengarkan dan memahami arti dari peraturan-peraturan yang ada. Peraturan itu dibuat untuk apa? Tujuannya apa? Itulah yang perlu ditanamkan pada diri murid. Jadi peraturan itu bukan dimaksudkan untuk membuat murid menjadi takut, sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan itu tanpa memahami tujuannya. Nah, keyakinan kelas ini bisa dibentuk dengan beberapa tahap. Yang pertama, keyakinan kelas ini sifatnya lebih abstrak, lebih umum, tidak rinci, tidak detail seperti peraturan, tapi bersifat lebih abstrak dan umum. Kemudian dibuat dalam nada atau kata yang positif, lalu hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga murid-murid itu senantiasa mengingat dan juga paham. Nah, keyakinan kelas juga yang tentunya sebagai sesuatu yang dapat diterapkan di kelas tersebut, lalu diharapkan dalam pembuatan keyakinan kelas itu semua warga kelas atau dalam hal ini adalah murid itu hendaknya ikut berkontribusi dalam kegiatan curah pendapat. Nah, salah satu contohnya begini, misalnya di awal semester ya, ini wali kelas bisa memandu para siswanya untuk menuliskan nilai-nilai apa yang mereka yakini, misalnya peduli sampah misalnya, peduli lingkungan gitu. Nah, itu nanti curah pendapat seperti itu dituliskan dalam sticky note, kemudian nanti ditempelkan di papan tulis. Nah, untuk hal-hal yang kata-katanya beda tetapi bisa diringkas, nah nanti wali kelas itu bisa membantu dalam meringkas atau merangkum nilai-nilai yang sudah dituliskan oleh murid-murid di kelasnya. Nah, kemudian keyakinan kelas ini juga perlu ditinjau kembali, diingatkan kembali dari waktu ke waktu. Misalnya, ini kok sampah kok berceceran begini, kan di awal dulu kita meyakini bahwa nilai kebersihan kelas itu penting, bahwa kepedulian terhadap kebersihan itu penting, dan sebagainya. Ini hanya salah satu contoh saja. Nah, terakhir Bapak Ibu, ini tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu saya yakin banyak guru sudah menggunakan, sudah menerapkan dalam berbagai versi menurut style Bapak Ibu guru masing-masing ya, bahkan tanpa mengetahui bahwa itu namanya restitusi. Nah, di sini ada 3 langkah dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Nah, ketiga langkah ini berkaitan dengan teori kontrol. Dalam teori kontrol itu disebutkan bahwa setiap perilaku itu pasti memiliki alasan. Nah, jadi di sini nanti ada beberapa langkah, ada 3 langkah. Nah, ada ringkasannya semacam ini. Yang pertama, ketika murid itu melakukan pelanggaran, maka yang perlu dilakukan oleh guru yang menempatkan diri pada posisi kontrol yang kelima tadi, yang manajer, langkah pertamanya adalah menstabilkan identitas. Misalnya, dengan mengatakan bahwa setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya kok yang pernah melakukan kesalahan ini. Nah, ini bukan berarti membenarkan tindakan salahnya, bukan. Tetapi ini memberikan penguatan bahwa kesalahanmu ini masih bisa diperbaiki. Orang-orang lain yang pernah melakukan kesalahan ini juga bisa memperbaiki kesalahannya. Kemudian berikutnya adalah menanyakan alasannya apa melakukan tindakan itu. Dan berikutnya
kembali lagi kepada nilai-nilai yang dia yakini. Kamu tuh pengen jadi orang yang seperti apa toh? Tuh. Untuk memperbaiki kesalahan ini, apa yang bisa kamu lakukan supaya kamu tetap memegang nilai-nilai yang kamu yakini itu. Nah, ini kebetulan kemarin pada saat praktik ya, pada saat saya mengikuti modul ini, kami ditugaskan untuk praktik. Nah, ini saya beri contoh, misalnya ada anak yang mencoret-coret tipek, mencoret-coret meja pakai tip X. Nah, kemudian bukan langsung dihukum, tetapi ditanya dulu, alasannya apa, kok nyorek-nyorek itu? Ternyata karena dia bosan. Nah, berarti kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi adalah kebutuhan akan kesenangan. Nah, kalau sudah tahu seperti itu, tahu nggak ini tuh melanggar nilai apa? Nah, jadi ada komunikasi dengan si murid yang melakukan kesalahan. Kemudian, tindakan apa yang harus dilakukan oleh murid itu untuk memperbaiki kesalahannya bukan dari guru, tetapi murid diberikan tawaran dulu. Kamu mau melakukan apa untuk memperbaiki kesalahan ini? Nah, jadi solusi itu bukan ditetapkan oleh guru. Kamu harus begini, kamu harus begini. Tetapi guru menuntun siswa. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, beberapa hal yang terkait dengan budaya positif di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Mbak Ririn atas pencerahannya untuk kamu semuanya yang mungkin ternyata setelah Bu Ririn memaparkan gaya positif, disiplin positif di sekolah, itu saya merasakan banyak hal yang saya lakukan selama ini masih jauh atau masih banyak yang mungkin keliru untuk caranya menangani anak-anak, hal mungkin ada pelanggaran dan sebagainya. Nah, harapan saya ini dan teman-teman nanti setelah ada pemaparan itu ada masukan, ada pencerahan untuk kami semua. Jadi kalau ada hal-hal yang tadi setelah kita simak paparannya Mbak Ririn, itu mungkin saya juga merasakan ada beberapa hal yang saya lakukan itu mungkin belum pas. Nah, insya Allah saya mudah-mudahan setelah saya tahu paparan yang mestinya kami lakukan sebagai seorang guru di SMP 1 Wonosari, itu hal-hal yang baik itu akan kami berusaha merubah yang mungkin belum kami lakukan seperti prosedur yang tadi disampaikan oleh Bu Ririn. Sehingga anak-anak kita harapannya betul-betul belajar di SMP 1 Wonosari itu nyaman dan bisa tumbuh optimal sesuai dengan bakat dan karakternya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Waktu saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang nama pelajaran bahasa Indonesia itu tidak ada 5 anak dalam satu kelas. Saya menyimpulkan antusiasme untuk belajar bahasa Indonesia itu kurang gitu. Mungkin bawaan saya atau karena itu baru awal gitu. Tapi terus saya cari cara untuk anak-anak antusias itu salah satunya itu diberikan panjangan atau ribet tadi. Kalau misalnya yang nanti PKS atau PES atau PO atau apapun yang sifatnya umum itu kalau mendapat 100 saya beri ribet uang 100.000. Nah itu setelah saya tanyakan apakah itu memotivasi mereka, ternyata itu ada yang merasakan sangat termotivasi begitu. Nah
Berhubung kita tadi saya mendengarkan penjelasan Bu Ririn bahwa ribet seperti itu atau panjang seperti itu ada kurang baiknya begitu. Yang saya tanyakan sebaiknya saya menghentikan atau tetap melanjutkan pancingan saya itu. Begitu, terima kasih. Sebagaimana dipaparkan tadi bahwa penghargaan itu dengan antara hukuman dan penghargaan itu sama-sama kurang memberikan kesempatan berkembangnya disiplin positif atau disiplin dari dalam diri siswa. Betul sekali, bahkan ketika saya jadi murid pun kalau ada motivasi seperti itu ya pasti ya semangat gitu ya. Sesuk nilainya apik didapat hadiah ini, pasti semangat. Tetapi yang dikhawatirkan apakah semangat belajar itu bertahan lama ataukah bertahan dalam jangka pendek saja. Misalnya ketika naik kelas tidak ada hadiah seperti itu, apakah motivasi belajarnya masih tetap tinggi? Nah, jadi penghargaan memang betul akan meningkatkan motivasi belajar, tetapi yang dikhawatirkan motivasi belajar itu tidak bertahan lama alias jangka pendek. Demikian.